Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, berulang kali kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla karena Allah sayang dengan orang-orang yang beriman. Tapi sebagian kita dipanggil tidak pernah mendengarkan dan tidak pernah menjemput panggilan tersebut. Kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ingat sama Allah, perbanyak zikir, jangan melupakan Allah Azza wa Jalla. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jangan kufur.
Kita lebih sering mengadukan kondisi kita yang sulit daripada kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Taat sama Allah, laksanakan perintah Allah Azza wa Jal, dan jangan bermaksiat kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, yang lahir Islam belum tentu mati Islam. Yang tumbuh besar dalam kekufuran belum tentu mati secara kafir. Karena sejatinya hidayah itu milik Allah Azza wa Jalla. Terus berdoa memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ahibati fillah, ada pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat kita semua seharusnya duduk merenungkan kondisi kita. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Surga, semua ingin masuk surga. Semua doanya Allahumma inna nas'alukal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kata Nabi SAW, surga itu dikelilingi, dipagari dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa kita. Ini menunjukkan kalau kita mau masuk surga berat, perlu perjuangan. Wa huffatin nar bisyahawat. Kalau mau masuk neraka santai, nggak usah capek-capek. Karena neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Semua yang ingin masuk neraka nggak usah baca buku, nggak usah datang kajian, nggak usah dengarkan ustadz. Cukup satu, ikutin syahwatnya. Nanti akan ketemu itu neraka. Ahibati fillah, kita berada di masa yang menakutkan. Di masa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi. Ada orang-orang yang mengadu kepada Anas tentang kondisi pada masa itu di bawah pimpinan Hajjaj bin Yusuf di Kufah. Maka Anas mengatakan, isbiru, sabar kalian. Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suatu masa melainkan yang sesudahnya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Aku mendengar itu dari Nabi kalian alaihi salatu wassalam. Ahibati billah, apa yang buruk di masa kita? Kayaknya kiamat udah dekat. Tanda-tanda kiamat semakin hari semakin muncul. Anas pernah menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilm wa yathbutal jahl wa yushrabal khamr wa yadhhar zina. Di antara tanda-tanda kiamat, ilmu itu diangkat, kebodohan semakin merajalela, minuman keras diminum, dengan terang-terangan dianggap biasa, dan yang menakutkan wa yadhharu zina. Perzinaan itu nampak di mana-mana. Yang membaca berita di media, yang mengikuti perkembangan media, dia akan melihat apa yang disabdakan Nabi SAW sudah benar-benar terjadi. La taqumu sa'ah hatta tatafasadu atau tatasafadu kama tatafasadul hamir.
fit turqat. Nggak akan terjadi kiamat kecuali nanti kalian akan berzina di jalanan, seperti keledai itu menghubungi betinanya di pinggir jalan. Wallahi jamaah, 2 hari yang lalu ana membaca berita tentang public figure yang menikah setelah hamil. Disebarkan. Kenapa mereka sebarkan? Apakah berita itu bermanfaat untuk bangsa Indonesia? Apakah informasi itu akan mengangkat harkat martabat rakyat Indonesia? Tidak. Hanya akan membuat perzinaan menjadi sesuatu yang lumrah. Apa-apa. Ahibbati fillah, kalau kita melihat hukuman yang diberikan kepada perbuatan zina ini menjijikkan sekali. Kalau dia sudah menikah berzina, harus dilempar dengan rajam di dunia, dilempar dengan batu sampai mati. Kenapa kok dia tidak dipenggal saja lehernya, selesai? Bukan. Dia merasakan kenikmatan dengan setiap sel di tubuhnya, kenikmatan yang haram. Maka dia harus merasakan azab di setiap sel dari tubuh. Na'udzubillah min dzalik. Ahibbati fillah, saat ini zina dianggap profesi dan pekerjaan. Dulu tatkala kita kecil, kita mendengar istilah WTS, wanita tuna susila. Sebuah ungkapan yang menyakitkan hati, tapi untuk mengobati, supaya pelacur-pelacur itu bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Di masa sekarang ini dirubah menjadi PSK, pekerja seks komersil. Seakan-akan itu pekerjaan. Dia mencari nafkah untuk memberikan makan kepada keluarganya. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan mendekati perzinahan. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu adalah perbuatan dosa yang menjijikkan, seburuk-buruknya jalan yang dilewati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaiat wanita-wanita yang masuk Islam, di antara poin baiat kepada mereka, Nabi tidak menjabat tangan wanita-wanita tersebut. Nabi berbaiat kepada mereka dengan lisannya. Di antara poinnya adalah wala yaznin aw wala taznin, jangan berzina. Ada seorang wanita yang baru saja masuk Islam yang bernama Hind binti Utbah. Dia berkata kepada Nabi SAW, awataznil hurrah, ya Rasulullah, apakah wanita merdeka berzina? Enggak, dalam bayangan dia ada wanita merdeka, dia bebas menentukan sikap untuk hidupnya, lalu dia berzina. Dia mengatakan wanita bebas itu mau makan sama buah dadanya malu, gimana makan dengan kemaluan? Itu di masa jahiliyah, jemaah. Bagaimana kalau Hind binti Utbah melihat kondisi yang sekarang? Anak-anak SMP berzina, anak-anak SMA berzina, anak-anak kuliah berzina, dan dianggap sesuatu itu wajar. Mereka masih muda. Na'udzubillahi min dzalik. Allah tatkala mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, semua jalan yang mengantarkan ke perzinaan ditutup. Bagaimana dilarang seorang laki-laki berduaan dengan wanita tanpa ada mahramnya? La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita melainkan setan yang ketiganya. Sekarang kita melihat sebagian orang tua, anak perempuannya dibawa oleh laki-laki, boncengan sama laki-laki, duduk bersama laki-laki, dibiarkan. Seakan-akan itu hal yang wajar. Ingat para orang tua, jangan berharap engkau masuk surga
sampai engkau mempertanggungjawabkan anak-anakmu, istri-istrimu. Tidaklah disyariatkannya jilbab, melainkan untuk menjaga masyarakat akan menjadi masyarakat yang suci. Tidaklah disyariatkannya pernikahan, segera menikah, melainkan untuk menjaga masyarakat menjadi masyarakat yang indah. Tidaklah syariat Islam turun kecuali untuk menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Ibadallah, ada satu perbuatan keji, dosa yang menjijikkan, yang dunia sedang masif untuk menjadikan perbuatan ini lumrah di dunia. LGBT. Ya. Mereka menganggap hal itu biasa. Dianggap bukan penyakit. Ahibati fillah. Tatkala Nabi Lut alaihissalam mendapati kaumnya melakukan perbuatan itu, apa kata Nabi Lut? Mengatakan kepada mereka, "Atatuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Atatuna rijala syahwatan min dunin nisa innakum qaumun tajhalun. Kalian gimana? Kalian melakukan perbuatan dosa yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Enggak ada jemaah. Laki-laki menghubungi laki-laki kecuali orang yang bodoh, orang yang sakit. Tapi sekarang dianggap enggak, ini hal yang wajar. Mereka juga punya hak. Mereka juga makhluk hidup. Mereka punya hak asasi manusia. Nah, kita menghargai hak asasi manusia asalkan tidak mengganggu keberadaan manusia di muka bumi ini. Tatkala kekejian merajalela, tatkala perzinaan LGBT dibiarkan, Allah akan turun dengan hukuman yang tidak hanya menimpa pelaku dosa, semuanya kena dampak dosa itu. Maka kita harus bersama-sama menyampaikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada masyarakat kita, bagaimana negeri kita aman dari azab Allah Azza wa Jal. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hati dengan hukuman yang tidak hanya menimpa pelaku dosa saja. Bagaimana kehidupan bermasyarakat? Dipisahkan antara laki-laki dan wanita. Kenapa? Apa masalahnya kalau sekolah SMP yang laki sendiri, yang perempuan sendiri? Apa masalahnya buat masyarakat kita? Apa dampaknya kalau SMA anak perempuan sekolah sendiri, laki-laki sekolah sendiri? Apa masalahnya? Apa akan menyebabkan kemajuan negeri ini lambat? Tidak. Di Jakarta ada sebuah sekolahan namanya Canisius, dibangun oleh Belanda sebelum kita merdeka. Sekolah itu sekolah Katolik, jamaah. Dibangun tahun 30 Masehi, hanya khusus laki-laki. Apakah dikatakan mereka maju, kita yang mundur, atau kita yang mundur mereka yang maju? Mereka tahu tujuan pendidikan adalah mendidik, menjaga anak-anak menjadi insan yang bermanfaat, dan kebersamaan mereka dengan wanita hanya akan membuat mereka berzina. Dan tahun 2011 63,1% anak-anak itu sudah melakukan seks bebas. Maka ahibati fillah, ingat, gak mudah masuk surga. Hari ini hari Jumat, harinya bersalawat buat Nabi SAW.
Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.